Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan eh, mata kuliah struktur data dengan tema laporan tugas struktur data graf Dijkstraat algoritma dengan berbasis Google Maps. Jadi, di sini sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota tim kami terlebih dahulu. Yang pertama dimulai dari saya, Agnesia Higa Putri, dengan 3 digit NIM terakhir 118 dan teman saya. Dan saya Alen Devianayu dengan NIM 126. Dan saya Alifano Fitriani dengan NIM terakhir 136. Oke, langsung saja kita mulai presentasi yang di awal. Di sini kami memilih negara Hong Kong sebagai analisis data kami, yang di mana akan ada 10 kota yang kami pilih dengan 30 jalur yang akan dipilih dengan mode transportasi yang berbeda, yaitu ada mobil, motor, dan jalan kaki. Namun di sini kami hanya menggunakan satu mode yang akan bisa dipilih secara bebas oleh yang akan mengaplikasikan output tersebut, yaitu bisa memilih mobil, motor, ataupun jalan kaki. Jadi di sini kita memilih 10 kota. Ada kota yang pertama itu Fanling, lalu yang kedua ada Taipo, yang ketiga Maonsan, dan keempat Santin, lalu ada Swenwan, yang keenam itu Tinsui Wai, yang ketujuh Yuenlong, dan yang kedelapan Tuen Mun, kesembilan ada Seun Kwan di bagian bawah, dan yang terakhir ada Lantau, itu kota ke-10. Di sini kami menggunakan Hong Kong, lalu untuk gambar peta sederhana bisa dilihat di bawah sini. Di sini kita menggunakan 30 jalur dengan rute yang berbeda, dan tiap kota akan menggunakan beberapa jalur agar jalur tersebut dapat sesuai persyaratan, yaitu 30 jalur ke tiap kota yang berbeda. Lalu di bawah sini ada kode codingan yang telah kami buat. Di dalam kode ini akan menampilkan sebuah input, lalu yang memunculkan output penggunaan Google Maps tersebut. Untuk input kode yang pertama di sini ada print, dan di print ini kita akan menampilkan nama kelompok di awal yang tadi sudah disebutkan anggotanya, yaitu ada Agnes Hega, yang kedua ada Allen, dan yang ketiga ada Alifa. Untuk kode yang pertama ada import help key, dan from iter tools import permutation. Di eh, modul help key digunakan untuk membuat antrean prioritas atau priority queue, serta ada di sini permutation dari modul iter tools yang nantinya berguna untuk menyelesaikan masalah traveling salesman problem atau TSP. Lalu di bawahnya ada program Grab, kelas Grab. Di sini untuk mendefinisikan sebuah kelas bernama Grab yang digunakan untuk merepresentasikan jaringan koneksi antar kota. Lalu di bawahnya ada dev init self. Di dalam init dibuat atribut self graph. Di sini itu ada sebuah dictionary untuk menyimpan informasi kota dan tetangganya, tetangga dari kota tersebut, yaitu antar kota. Lalu yang kemudian ada def add edge, yaitu fungsi add edge digunakan untuk menambahkan koneksi antar dua kota U dan V, beserta informasi waktu tempuhnya untuk berbagai mode transportasi. Lalu dalam setiap koneksi disimpan dua arah, karena graf ini tidak berarah, sehingga hubungan dari U ke V dan dari V ke U atau kota V ke U sama-sama disimpan. Dan selanjutnya di sini terdapat fungsi Dijkstra yang menerapkan algoritma Dijkstra untuk mencari rute tercepat dari kota asal ke kota tujuan berdasarkan mode transportasi yang dipilih.
misalnya mobil, motor, atau jalan kaki yang tadi. Lalu fungsi ini bekerja membuat dictionary distance. Di sini ada ya dictionary distance. Lalu yang berisi dictionary distance itu berisi estimasi waktu tempuh yang awalnya infinity untuk semua kota, kecuali kota asal yang diset ke nol. Program kemudian menggunakan priority queue untuk menentukan kota mana yang akan diproses berikutnya. Dan previous vertice di sebelah sini untuk menyimpan jalur terpendek yang ditentukan. eh oke, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada Dev Dijkstra. Jadi Dev Dijkstra ini memuat self, start, end, dan mode. Jadi mendefinisikan fungsi Dijkstra yang menerima tiga parameter. Yang seperti start, yaitu titik awal dari perjalanan, dan end titik tujuan. Serta mode adalah jenis transportasi, misalnya seperti walking atau driving. Serta ada distance. Distance ini memuat vertex atau float infinity for vertex in self-graph. Ini fungsinya membuat dictionary untuk menyimpan jarak sementara semua titik awalnya di tak terhingga. Yang kedua ada distance lagi atau start sama dengan nol. Eh, Fungsi ini yaitu set jarak titik awal ke nol karena tidak ada jarak dari titik itu ke dirinya sendiri. Oke, selanjutnya pada priority queue. Priority queue ini berfungsi untuk buat antrian prioritas atau heap berisi tuple yang eh, berisikan jarak titik yang dimulai dari titik awal. Selanjutnya ada previous vertex. Previous vertex ini memuat vertex atau non for vertex in self graph. Fungsinya yaitu buat dictionary untuk mencatat rute sebelumnya atau untuk rekonstruksi jalur nanti. Oke, selanjutnya ada while priority queue. Fungsinya yaitu untuk memulai loop utama selama masih ada titik yang perlu diproses. Selanjutnya ada current distance, current vertex sama dengan heap, yaitu em, fungsinya untuk mengambil titik dengan jarak terpendek dari antrian prioritas. Selanjutnya ada if current vertex atau N, itu fungsinya untuk jika jarak di antrian lebih besar dari yang tercatat, maka kita sudah bisa mengabaikan atau sudah ada rute yang lebih baik. Selanjutnya ada if current vertex n. Ini fungsinya untuk jika sudah sampai tujuan, hentikan pencarian. Digunakan untuk menghentikan pencarian. Selanjutnya ada for neighbor. Ini fungsinya untuk memeriksa semua tetangga dari titik saat ini. Selanjutnya ada wake. Wake ini digunakan untuk mengambil waktu tempuh untuk mode transportasi yang dipilih. Selanjutnya ada distance. Distance ini untuk menghitung jarak sementara ke tetangga melalui titik saat ini. Selanjutnya ada if distance. Ini digunakan untuk jika ditemukan jarak yang lebih pendek ke tetangga untuk mengupdate jarak terpendek atau catat titik asalnya. Selanjutnya ada path current vertex. Ini digunakan untuk menyiapkan variabel untuk rekonstruksi jalur memulai dari titik tujuan. Selanjutnya ada if distance. Ini digunakan untuk apabila tujuan tidak terjangkau, maka kita dapat mengembalikan list kosong dan jarak. Selanjutnya ada while current vertex. Ini digunakan untuk rekonstruksi jalur dengan menelusuri dari tujuan kembali ke awal. Dan selanjutnya ada path
append digunakan untuk menambahkan setiap titik ke jalur. Selanjutnya ada current vertex, previous vertex digunakan untuk menelusuri ke titik sebelumnya. Selanjutnya ada path reverse digunakan balik urutan jalur agar dari awal ke tujuan. Selanjutnya ada return path digunakan untuk mengembalikan jalur terpendek dari total jaraknya. Oke, selanjutnya ada dev TSP. Dev TSP ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah metode bernama TSP atau Traveling Salesman Problem yang mengacu pada objek dari kelas graph dan memulai perjalanan kota. Oke, selanjutnya ada vertex. Vertex ini adalah list atau self graph case digunakan untuk mengambil semua simpul atau kota dari graph dan dari graph dan graph dari graph dan graph sehingga self graph case akan memberikan semua simpul dalam graph dan fungsi list mengubahnya menjadi list explicit. Selanjutnya ada if start city not in vertex return none digunakan untuk memeriksa apakah start city kota awal terdapat dalam graf. Jika tidak ditemukan, maka fungsi akan langsung mengembalikan non, tidak ada rute, dan float infinity sebagai jarak minimum, yang menyimbolkan bahwa tidak mungkin menghitung jalur karena kota awal tidak tidak valid. Oke, selanjutnya ada other cities. Ini digunakan untuk membuat list baru yang berisi semua kota. Kota awal digunakan sebagai titik tetap, sementara permutasi atau urutan kunjungan akan dihitung untuk kota-kota lainnya. Selanjutnya ada minpad. Minpad ini digunakan untuk dua baris ini minpad yang seperti ini. Dua baris ini menginisialisasi variabel untuk menyimpan hasil terbaik sejauh ini. Selanjutnya ada permutasi kota selain Star City. Oke, pada out- pada input ini eh for for perm for perm in permutation baris ini melakukan literasi terhadap semua kemungkinan untuk kunjungan ke kota-kota. Permutation diimpor dari modul itertools dan digunakan untuk menghasilkan semua permutasi dari list other cities. Selanjutnya ada for in rank. For in rank ini merupakan baris ini menjalankan perulangan untuk setiap pasangan kota yang berurutan dalam rute path. Selanjutnya ada wake. Wake ini eh, berfungsi untuk memanggil metode getEdgeWake yang diasumsikan bertugas untuk mencari bobot atau jarak perjalanan dari kota path I ke path I plus 1. Oke, selanjutnya ada if valid and current distance digunakan untuk memeriksa rute saat ini sah atau semua kota dalam rute memiliki jalur koneksi langsung. Current distance, mean distance dapat mengecek apakah jarak total dari rute saat ini lebih kecil dari jarak minimum sebelumnya. Selanjutnya ada mean distance. Mean distance ini merupakan current distance yang berguna untuk memperbarui nilai mean distance dengan total jarak dari rute saat ini. Selanjutnya ada min pad. Pad, pad sendiri dapat menyimpan rute pad saat ini sebagai min pad, yaitu rute dengan total jarak terkecil yang valid. Selanjutnya ada dev gateway. Eh dev gateway ini berfungsi untuk if valid and current distance, mean distance, memeriksa rute saat ini sah. Mean distance mengecek apakah jarak total dari rute saat ini lebih kecil dari jarak minimum sebelumnya. Selanjutnya ada salah Cuk. Ya ampun wake. Selanjutnya ada def get edge weight yaitu berfungsi untuk
Mengambil bobot atau jarak antara dua simpul dalam sebuah graf berdasarkan mode transportasi atau kriteria tertentu. Fungsi ini merupakan bagian dari kelas graf. Oke, selanjutnya ada DeepMind. DeepMind digunakan pada awal kode kita membuat tiap daftar 10 nama kota yang telah dipilih pada negara Hong Kong yang akan digunakan pada aplikasi menggunakan DeepMind. Eh, jadi pada simbol ini sebagai berfungsi sebagai kontak penyimpanannya dan cities sebagai penempatan nama kotanya. Selanjutnya distance edge. Kemudian distance edge sebagai jarak awal kota ke kota yang akan dituju dengan format kota A, kota B, dan jarak. Jadi menunjukkan jarak dari kota A ke kota B. Seperti ini, jarak dari kota A ke kota B yaitu jaraknya 15 kilo. Oke, selanjutnya Dev Travel Time. Oke, selanjutnya Dev Travel Time. Ini digunakan untuk menghitung estimasi waktu tempuh dalam menit berdasarkan jarak atau kilometer dan kecepatan. Dengan rumus mencari waktu adalah jarak atau kecepatan kali 60. Seperti ini. Selanjutnya ada Grab. Grab ini sebagai pembuat objek atau tempat menyimpan hubungan antar kota dan waktu tempuh untuk tiap transportasi. Selanjutnya ada for UV. For UV ini digunakan untuk melakukan pengulangan pada setiap koneksi antar kota untuk menghitung waktu tempuh. Untuk mobil, contohnya ini waktu tempuhnya 60, untuk motor waktu tempuhnya 40, dan jalan kaki waktu tempuhnya 5. Oke, selanjutnya dijelasin oleh rekan saya. Oke, kemudian yang akan saya jelaskan. Nah, yang di sini ada kemudian yaitu ada pilihan kota. Nah, di sini itu kita disuruh memilih kota untuk yang bakal kita tempuh dari mulai dari start dan kemudian ke kota tujuan. Nah, kemudian yaitu ada will through. Nah, di sini membuat perulangan yang akan dijalankan. Nah, dengan memasukkan nomor kota, tujuan, dan memasukkan kota asal. Nah, kemudian di sini ada modes, yaitu ada car, motorcycle, dan walking. Nah, di sini kita akan memilih transportasi yang akan kita gunakan untuk ke sana. Nah, kemudian yaitu kita memasukkan nomor mode transportasi. Nah, di sini kita disuruh milih dengan bentuk nomor, jadi tidak dengan kayak tulisan kayak mobil gitu, tapi kita disuruh milih nomor sesuai dengan yang di pilihan mode transportasinya. Nah, kemudian kita mencari jalur tercepatnya untuk ke kota asal ke kota tujuan yang akan kita datangi. Nah, terus kemudian itu 10 minutes. Nah, di sini kita akan dihitung berapa menit jarak antara kota asal ke kota tujuan. Nah, kemudian kita juga kan dicarikan jalur tercepat untuk ke ke kota tujuan. Nah, estimasi waktunya kita akan pakai menit. Nah, kemudian yaitu menghitung rute terbaik mulai dari kembali ke kota asal dan dari kota tujuan juga. Nah, di sini kita akan menampilkan rute TSP terbaik dan estimasi total waktu tempuh yang akan dijalani dari kita dari kota asal ke kota tujuan, kemudian ke kota tujuan ke kota asalnya. Nah, di sini saya akan menampilkan outputnya. Nah, di sini output yang pertama akan menampilkan nama kelompok kita, kemudian yaitu ada pilihan kota. Nah, contohnya seperti kita dari kota asal kita dari Santin.
kita akan mengisi dengan nomor, tidak dengan nama kotanya. Nah, kemudian kita ke kota tujuannya. Kota tujuannya yaitu kita coba dengan Fanling. Nah, setelah kita memilih kota ini, pilihan kota ini, kita akan memilih mode transportasinya. Yang pertama itu ada mobil, motor, dan jalan kaki. Nah, di sini saya akan memilih menggunakan mobil. Nah, di sini akan menampilkan jalur tercepat dari Satin ke Fanling itu melewati Tushunwan dengan estimasi waktu 45 menit. Nah, setelah itu kita akan di sini tuh tidak ditemukan rute TSP valid karena di situ tuh kita harusnya pakai motor. Tapi di sini aku mencobanya pakai mobil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.